Apa jadinya jika Indonesia tak mampu bayar hutang-hutangnya? Hello Indigo Friend, hingga akhir Desember 2020 lalu, Indonesia tercatat memiliki utang sebesar 6.074,56 triliun rupiah. Angka itu setara dengan 38,68% dari produk domestik bruto PDB Indonesia. Diberitakan Kompas.com Minggu 17 Januari 2021, angka utang Indonesia ini didapatkan berdasarkan laporan APBN kita. Dibandingkan 2019, nilai utang Indonesia meningkat 1.296 triliun rupiah atau 27,1%. Kapan utang itu akan terlunasi? Econom Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Bima Yudhistira mengatakan Indonesia diperkirakan belum bisa melunasi hutangnya bahkan hingga 2050. Menurut dia, ada utang yang akan jatuh tempo hingga 2050, termasuk global bond yang diterbitkan tahun lalu. Ketika jatuh tempo, utang akan dibayar dengan penerbitan utang baru, sehingga tak mungkin melunasi utang tersebut. Tidak ada kosakata untuk utang lunas, karena ketika jatuh tempo akan dibayar dengan penerbitan utang baru, kata Bima kepada Kompas.com. Selain itu, model APBN yang didesain terus-menerus defisit juga menyulitkan Indonesia untuk bisa keluar dari ketergantungan utang. Dengan kondisi ini, hal yang harus dikhawatirkan adalah debt overhang atau overhang hutang, yaitu kondisi ketika utang semakin berat sehingga membuat ekonomi sulit tumbuh tinggi. Bima mengibaratkannya dengan kapal. Saat kapal sudah kelebihan muatan, maka akan sulit bergerak cepat. Karena tiap tahun bunga utang menyita 19% dari pendapatan negara, maka uang yang harusnya dibuat untuk belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan pembangunan akan terbagi untuk membiayai pembayaran bunga utang dan cicilan pokok, ujar dia. Oleh karena itu, ia menilai sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7 hingga 10% dan lepas dari middle income trap. Ia menjelaskan langkah terbaik yang harusnya dilakukan pemerintah adalah mengendalikan belanja pemerintah agar utang ikut terkendali. Menurut dia, belanja yang sifatnya boros dan hanya menggemukkan birokrasi seperti belanja pegawai dan belanja barang harus dipangkas. Belanja infrastruktur yang tidak urgen juga bisa dipotong. Selain itu, belanja yang celah korupsinya tinggi memang harus diterbitkan, kata Bima. Misalnya kemarin itu, saya setuju jangan bantuan sembako barang, tapi dibuat transfer tunai untuk cegah korupsi bansos, lanjut dia. Jika pemerintah bisa disiplin, Bima mengatakan beban pembayaran kewajiban utang setidaknya bisa ditekan. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi jika sebuah negara gagal membayar hutang? Menurut Wikipedia, gagal bayar adalah suatu kegagalan atau penolakan pemerintah sebuah negara berdaulat untuk membayar penuh utang-utangnya. Penolakan ini dapat disertai pernyataan resmi pemerintah untuk tidak membayar atau hanya membayar sebagian utang-utangnya, atau penghapusan pembayaran jatuh tempo secara de facto. Ada beberapa negara yang sudah jatuh ke jurang hitam default. Berdasarkan situasi yang terjadi di beberapa negara tersebut, berikut adalah hal-hal yang umum terjadi ketika negara mengalami gagal bayar. Negara akan kehilangan kepercayaan dari investor, sehingga mengakibatkan pasar saham akan mengalami kekacauan dan lambat laun hancur. Semua lembaga keuangan akan mengalami kegagalan untuk melakukan antisipasi apapun terhadap kondisi default yang bergerak seperti efek domino. Tak lama kemudian, dampaknya akan terasa di masyarakat. Program pendanaan dari pemerintah ke masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan dukungan fasilitas publik lainnya akan terhenti, sehingga tidak ada lagi jaminan untuk masyarakat. Dari sini, masyarakat akan merasa resah sehingga terjadi kekacauan. Terjadi kekacauan di masyarakat karena masing-masing orang akan mencoba untuk menyelamatkan diri serta uang mereka. Hal ini kemudian akan menyebabkan perbankan kolaps, yang lalu menyebabkan keruntuhan mata uang nasional. Pelaku bisnis tidak dapat menjalankan usahanya. Ketika usaha tidak berjalan, maka tidak ada penghasilan.
sehingga pelaku bisnis tidak dapat membayar karyawannya, pengangguran di mana-mana. Karena pelaku bisnis tidak beroperasi, kegiatan ekspor barang terhenti, kebutuhan di dalam negeri lalu diantisipasi dengan mengimpor barang dari luar negeri. Karena lebih banyak barang impor dari ekspor, mata uang semakin lemah. Terjadi kerusuhan, penjarahan, dan tindak kekerasan di mana-mana karena rakyat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Beberapa pihak akan menjadi oportunis, memanfaatkan keadaan, korupsi terjadi, sementara utang luar negeri semakin menumpuk karena bunga yang terus berjalan. Beberapa negara yang pernah mengalami default. Yunani mengalami default pada tahun 2015, sekaligus menjadi negara maju pertama yang mengalami default. Yunani memiliki utang sebesar 1,6 miliar euro pada dana moneter internasional. Bermula dari krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008, Yunani termasuk negara di Uni Eropa yang terdampak karena banyaknya utang yang sudah lebih dulu menumpuk. Pemerintah Yunani terlalu royal sehingga mengakibatkan utang mereka tidak terbayar. Karena default, seluruh perbankan di Yunani ditutup untuk mencegah warga mereka menarik uang mereka di bank. Sementara sebelumnya penarikan harian di bank dibatasi hanya sebesar 60 euro atau sekitar 887 ribu rupiah. Tingkat pengangguran pun melonjak hingga di atas 25%. Negara Eropa kemudian bersatu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Yunani. Zimbabwe. Default Zimbabwe disebabkan oleh pemimpin mereka, Robert Mugabe, yang dikabarkan berfoya-foya di atas penderitaan rakyatnya yang miskin. Semua bermula pada tahun 2008, di mana di Zimbabwe terjadi hyperinflasi yang sangat tinggi. Inflasi bulanan pada tahun 2008 di Zimbabwe diperkirakan mencapai 7,9 miliar %. Dengan inflasi yang hyper tersebut, Zimbabwe kemudian mengalami kekacauan dalam negeri, pengangguran yang parah, dan perekonomian yang hancur hingga 18%. Nilai mata uang dolar Zimbabwe seolah tidak bernilai pada tahun 2009, sehingga transaksi keuangan dilakukan dalam dolar Amerika Serikat atau mata uang Afrika Selatan. Argentina pernah mengalami 2 kali dinyatakan default. Yang pertama terjadi pada tahun 2002 dan yang kedua terjadi pada tahun 2014. Setelah dinyatakan default pada tahun 2002, Argentina melakukan restrukturisasi utang pada tahun 2005 dan 2010. Namun pada tahun 2014, Argentina menyatakan bahwa mereka tidak dapat melunasi utang kepada investor yang jumlahnya mencapai 13 miliar US dollar atau kurang lebih setara dengan 174 triliun rupiah. Awal mula Argentina mengalami default ditengarai karena kegaduhan politik yang terjadi, sehingga berdampak pada kondisi perekonomian negara tersebut. Itulah tadi sedikit ulasan mengenai gagal bayar hutang sebuah negara. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan kalian akan ilmu kenegaraan. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, komen, like, dan juga share ke teman kalian agar mereka tahu apa yang kamu tahu. Terima kasih.